Halo Sobat PR, perkenalkan nama aku Muhammad Ferdi Hidayat. Aku berasal dari jurusan Digital Public Relation angkatan 2020 dan aku berasal dari Jambi. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku Destri Hanita Malau, sering dipanggil Destri. Aku asal kota dari Klaten dan saat ini aku jadi mahasiswi di Digital Public Relation angkatan 2020. Halo Sobat PR, kenalin gue Hafiz Muhdia Rahab dari Medan. Gue dari Digital Public Relation angkatan 2021. Halo Sobat PR, perkenalkan nama aku Michelle Gabriela. Sekarang kesibukanku menjadi mahasiswi di jurusan Digital Public Relations angkatan 2021 dan aku merupakan anak rantau yang berasal dari timur Papua, lebih tepatnya di Jayapura. Persiapan sebelum merantau yang utama paling adalah mental sih yang pertama, yang kedua ekonomi dan logistik. Kenapa mental? Menurut aku sendiri karena kamu datang ke lingkungan yang baru dan harus beradaptasi seperti itu. Kamu harus mempersiapkan mindset tentang bagaimana kamu hidup mandiri dan hidup tidak bergantung kepada orang lain. Sebelum aku merantau, pasti aku mempersiapkan beberapa hal seperti yang pertama tuh pastinya mental. Mental itu paling aku persiapin karena yang pasti di perantauan udah nggak lagi sama orang tua, jadi aku sendirian di kota yang baru gitu. Terus yang kedua, aku mempersiapkan pengetahuan tentang manajemen keuangan, gimana aku mengelola uang saku dalam sebulan, dan yang terakhir itu pasti aku mempersiapkan sikap aku, cara aku lebih beretika, bagaimana aku menghargai lingkungan yang baru, adat istiadat dan yang lain-lain. Nah, jadi dari gue pribadi, sebelum gue ngerantau, yang pertama dan paling utama gue siapin yaitu mental, terus izin dari orang tua dan restu dari orang tua itu sendiri gitu. Yang pastinya sih persiapkan diri, mental, karena gimana pun juga kalau misalnya kita merantau kan berarti kita udah siap kan untuk jauh dari rumah, terus keluar dari comfort zone. Terus mungkin sehabis persiapan diri baru kita persiapan keuangan, kayak gimana kita cara ngatur keuangan nanti di perantauan. Baru habis itu mungkin yang paling krusial juga gimana caranya kita mengenal karakteristik di tiap daerah perantauan. Kalau perihal perbedaan daerah, perihal suhu sih yang pertama, karena memang di Jambi itu suhunya lebih panas gitu daripada di Bandung, dan juga untuk Bandung sendiri adalah daerah yang lumayan maju seperti itu. Jadi perlu beradaptasi dengan adanya infrastruktur yang maju gitu di Bandung. Dan juga yang terakhir menurut aku yang bikin aku kaget adalah bahasa sih sebenarnya, di mana mereka di sini menggunakan bahasa Sunda, sedangkan aku di Jambi menggunakan bahasa Melayu seperti itu. Yang aku alami tuh sebenarnya nggak jauh beda sih, karena sama-sama di Jawa kan. Tapi yang paling kelihatan mungkin kalau kota Klaten kan masih dapat dikatakan perdesaan gitu. Jadi kalau di sini mungkin sudah dikatakan kota. Jadi yang paling kelihatan mungkin itu. Kalau daerah asal gue sama Bandung tuh, gue kan dari Medan nih. Medan sama Bandung mungkin dari cuacanya, terus dari sosial dan budayanya, mungkin kalau di Medan tuh identik lebih keras gaya berbicaranya. Mungkin kalau dari Bandung lebih lembut lah kalau gaya berbicaranya gitu. Kalau perbedaan sih mungkin ada di karakternya yang seperti aku bilang tadi, kayak ada beberapa perbedaan dari kami yang ada di timur sama teman-teman yang ada di Jawa, mungkin dari segi jokesnya atau hal-hal yang emang dianggap lumrah di Jawa tapi enggak bagi kami di Papua. Terus yang paling kelihatan mungkin di harga di antara di Jawa sama di Papua itu berbeda. Culture shock ya, menurut aku ya yang paling kerasa itu bahasa, karena teman-teman aku mengajarkan untuk menggunakan bahasa Sunda yang kasar seperti itu. Sedangkan untuk sehari-hari biasanya orang-orang Bandung menggunakan bahasa yang Sunda halus seperti itu. Tapi teman-teman inilah yang mengajarkan bahasa kasar, tapi juga sedikit-sedikit tetap belajar lah untuk menggunakan bahasa Sunda yang halus seperti itu.
Culture shock yang aku rasain mungkin di perbedaan harga ya, karena di Klaten itu masih biaya hidup masih relatif murah gitu, tapi sedangkan di sini tuh udah berbeda, lebih mahal di sini daripada di sana. Contohnya aja kita makan di sana sehari tuh 2 kali bisa dengan 20.000 aja, tapi sedangkan di sini tuh 20.000 cuma sekali makan gitu. Terus yang kerasa juga tuh kalau di jalan tuh aku sering banget nemuin macet kalau di sini, sedangkan kalau di Klaten jarang macet gitu. Dari gaya ngomong sih, terus makanan yang di Bandung dan ada di kota asal gue tuh ya beda gitu. Jadi itu yang faktor utama yang buat gue culture shock waktu pertama kali di Bandung. Kalau culture shocknya mungkin itu tadi harganya yang lebih relatif murah di sini dibanding di Papua. Terus mungkin dari cara berbicara teman-teman yang ada di Jawa berbeda sama kami yang ada di Papua di timur. Dari tone-nya, nadanya, kecepatan berbicaranya itu. Terus apa lagi ya? Mungkin akses transportasi yang lebih murah di sini. Jadi kalau misalnya mau kemana-mana bisa lewat jalan darat misalnya. Terus komunikasi juga, informasi juga, kayak gitu sih. Suka pasti banyak sih, dimana kita bisa belajar di lingkungan yang pendidikan lah seperti itu, dan juga dimana teman-teman yang menjadi di lingkungan saya dan sekitar saya ada teman-teman yang sangat support untuk saya belajar untuk mengenai hal-hal yang baru seperti itu. Dukanya saya ngerasa yang paling kerasa itu di saat seorang mahasiswa nih di daerah perantauan lagi sakit seperti itu loh, dimana dulunya pasti kalau lagi sakit ada orang tua atau ada kolega seperti itu yang tahu bahwa kita sakit, sedangkan kita di kos sendirian dan kita sakit itu suatu hal yang sangat berat seperti itu loh. Suka duka yang aku alamin tuh, sukanya tuh pasti ketemu sama teman-teman yang baru, orang-orang baru, terus mungkin mencoba hal baru, budaya yang baru gitu. Dukanya pasti rindu sama orang tua, rindu rumah. Kita memanage keuangan, memanage waktu sendiri. Itu sih yang aku rasain. Kalau suka duka tuh paling kalau lagi kangen orang tua di rumah gitu, atau lagi ngerasa kesulitan dalam perkuliahan ataupun lagi dalam kegiatan organisasi. Kalau lagi butuh sesuatu yang berbau finansial, nggak semumpuni ketika di kota asal gua gitu. Sukanya itu bisa ketemu orang banyak dan teman-teman yang dari berbagai daerah, kayak misalnya dari Aceh atau dari NTT gitu. Terus lebih bebas sih ya karena jauh dari rumah. Kalau dukanya mungkin waktu di akhir bulan, waktu uangnya mungkin nggak cukup, kayak gitu sih. Masalah uang sih ya sebenarnya, karena nggak jauh-jauh dari itu juga, karena kita tuh harus membagi mana uang buat main, mana uang buat keperluan lain seperti itu loh. Sedangkan uang yang kita punya itu terbatas, tidak seperti di rumah yang ya udah kita makan nggak usah perlu mikirin uang buat makan, tapi di sini kita harus meminimalisir uang buat kita makan, buat kita hal-hal lain juga. Yang kerasa banget tuh di awal-awal aku kuliah, di awal-awal aku ke Bandung nih, yang aku rasain tuh di akhir bulan mungkin keuangan aku udah menipis, padahal dikasih uang lagi tuh masih lama. Paling itu sih yang aku rasain. Pertama kali waktu nyampe ke Bandung, gue sulit nyari temen, sulit berbaur juga ke lingkungan. Jadi kayak bingung mau apa yang gue lakuin dan mau gimana gue ke depannya gitu. Pernah, cuman jarang ya untuk merasa kesulitan waktu di perantauan. Paling keterbatasan aku untuk mengerti misalnya kayak istilah-istilah atau bahasa-bahasa, kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar dari asalku di Papua. Tapi balik lagi ya, kita kan harus terbiasa kalau misalnya di perantauan gitu. Sebenarnya kalau alasan sejujurnya untuk saya sendiri memilih merantau, karena menurut saya saat saya dari SMP itu saya pernah membaca buku bahwa ada hadis yang mengatakan bertebaranlah kamu ke seluruh bumi. Jadi itu alasan saya dari SMP. Saya ini ingin sekali untuk datang ke daerah lain untuk belajar seperti itu loh, dan Bandung adalah pilihan saya untuk saya merantau seperti itu. Karena aku tuh dulunya memang agak sedikit dimanja sama orang tua, jadi aku pengen membuka diri aku dan lebih mandiri lagi ke depannya dengan cara ya aku merantau ke
lingkungan yang baru, ke daerah yang baru. Tahu karena gue dari rumah udah dididik sebagai anak laki-laki sebisa mungkin untuk mandiri dan bisa berjuang tanpa harus ada bantuan yang sangat besar dari orang tua. Karena pendidikan ya, ada beberapa hal yang emang di Papua nggak bisa aku dapetin kayak di sini. Contohnya Univ kayak Telkom sebagai salah satu universitas swasta terbaik misalnya gitu. Terus supaya jatuhnya nggak jadi katak dalam tempurung aja, maksudnya kayak bisa ngelihat dunia secara luas, mengikuti persaingan di luar dari daerahku gitu sih Kak. Kangen rumah sih pasti pernah lah, yang namanya orang udah hidup sekitar belasan tahun hidup di rumah, dimana tiba-tiba kamu datang ke daerah perantauan seperti itu. Itu menjadi hal yang sangat wajar sih sebenarnya untuk kangen rumah. Tapi kangen rumah itu membuktikan bahwa kamu itu sedang belajar di tempat yang baru dan mengadaptasi tempat yang baru itu tersebut gitu. Dan itu bagian dari pelajaran juga menurut aku, jadi it's okay aja. Kangen rumah pasti pernah ngerasain ya, apalagi rindu masakan rumah, masakan mama, terus suasananya juga pasti beda banget sama di kos. Di kos pasti walaupun ada teman tapi beda lah rasanya sama ada keluarga gitu. Kalau kangen rumah tuh pasti, apalagi kayak sekarang ini lagi libur semester nih. Gue lagi kangen-kangennya sama rumah, tapi karena ada kegiatan yang mengharuskan gue di Bandung, jadi mau nggak mau gue tetap stay di Bandung dan menahan rindu di rumah dan rindu sama orang tua gitu. Pernah kangen rumah, kangen teman-teman yang ada di asal, jadi pernah. Seperti yang aku bilang ya tadi ya, bahwa bahasa Sunda yang kepelajaran itu yang kasar-kasar aja. Jadi mungkin tidak bisa masuk ke konten ini, tapi ya paling sekedar nuhun, punten, yang bahasa-bahasa dasar seperti itu masih bisa lah saya. Kayaknya lumayan banyak sih kayaknya. Tapi yang sering aku denger tuh kayak aing maneh, terus ngomong iya tuh muhun gitu kan, kumaha damang dan lain-lain gitu. Karena di Telkom itu juga banyak orang Bandung yang punya suku Sunda, jadi gue sedikit banyaknya udah belajar gitu. Kayak contohnya aing, urang, dahar, tiris, mungkin ya tipis-tipis aja gitu, dikit-dikit aja yang bisa gue pelajari dari bahasa Sunda. Aku kan baru nyampe di Bandung baru beberapa hari, jadi kalau misalnya ditanyain bahasa Sunda masih belum tahu banyak selain aing itu doang. Luruskan niat kamu sebenar-benarnya, karena apa yang dititipkan orang tua kamu, apa yang diinginkan orang tua kamu untuk kamu datang ke Bandung, untuk datang ke Telkom University adalah untuk belajar. Oleh karena itu menurut saya sendiri, luruskan niat kamu adalah untuk belajar. Banggakan orang tua kamu, bahkan banggakan diri kamu sendiri di mata orang tua kamu. Itu aja. Mungkin jangan takut untuk mencoba hal baru, untuk hidup di lingkungan yang baru. Cuman aku pesan aja, tetap jaga komitmen kamu di awal, kamu tujuannya apa gitu. Dan tetap jaga sopan santun, etika kamu dimanapun kamu berada. Terima kasih. Pertama-tama dan yang paling utama itu kalian harus nyiapin mental kalian, karena ngerantau tuh nggak cuma sebatas bebas dari rumah, jauh dari orang tua, namun harus ada tanggung jawab dan sikap mandiri yang harus kalian munculkan. Lebih buka aja wawasan dan pergaulan. Jadi kalau misalnya kita bermain ya jangan mainnya cuman sama itu doang, kayak asalku mainnya cuman seasal doang. Coba main sama yang lain, terus pakai prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau misalnya balik tadi yang kayak aku bilang soal karakteristik, cukup aja menghargai apa yang ada di daerah perantauan. Jadi diri sendiri aja, jangan ikut-ikut orang lain gitu.